Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan cara memfaktorkan. Di sini ada 6 buah soal yang akan kita bahas. Mari kita selesaikan bersama untuk soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, di sini adalah x kuadrat dikurangi 36 sama dengan 0. Ingat, di dalam bentuk umum persamaan kuadrat bahwa ax kuadrat ditambah dengan bx ditambah dengan c sama dengan 0. Ini bentuk umumnya seperti ini. Nah, cara memfaktorkan ketika tidak ada salah satu unsur. Misalkan di sini kan x kuadrat kurangi 36 sama dengan 0. Berarti kan tidak ada unsur b-nya ya di sini ya, bx-nya ya. Hanya ada ax kuadrat ditambah dengan c sama dengan 0. Nah, cara memfaktorkan bentuk seperti ini adalah buat dalam kurung 2, buat dalam kurung terlebih dahulu. Kita buat dalam kurung sama dengan 0. Karena di sininya adalah x kuadrat, maka sininya saya kasih x. X. Kemudian di sini 36. Akarnya dari 36 berapa? Yaitu 6, kemudian 6. Supaya hasilnya negatif, maka satunya plus, satunya adalah min. Ini cara memfaktorkan ketika bentuknya hanya ada unsur ax kuadrat dan c saja. Caranya adalah seperti ini. Kalau di sininya 4x kuadrat, maka sini 2x, 2x. Ya, gitu saja ya. Tinggal menyesuaikan unsur yang ada di sini. Nah, karena di sini berhubung x kuadrat, maka akarnya dari x kuadrat ya x. Akarnya dari 36 yaitu 6. Biar jadi negatif, maka plus min. Selesai. Nah, nanti tinggal kita cari nilainya. X-nya berapa? X yang pertama, x tambah 6 sama dengan 0. Atau x kurangi 6 sama dengan 0. Itu tujuannya adalah mencari nilai x-nya. Sehingga x sama dengan plus 6-nya pindah ke ruas kanan, maka jadi negatif 6. Dan satunya lagi adalah x sama dengan yang tadinya adalah negatif 6, pindah ruas ke kanan, maka menjadi positif 6. Selesai. Ini akar-akarnya. X yang pertama adalah negatif 6, X yang kedua adalah sama dengan 6. Mudah sekali ya. Oke, kita langsung lanjut soal yang kedua. Soal yang kedua adalah x kuadrat ditambah dengan 3x sama dengan 0. Ini tidak ada unsur c-nya, konstantanya. Hanya ada unsur ax kuadrat ditambah dengan bx. Kalau bentuknya seperti ini kan sama-sama punya x. Maka caranya adalah x-nya dikeluarkan terlebih dahulu. Sama-sama punya x, x-nya keluar. X kita keluarkan 1, kita buat dalam kurung. Sama dengan 0. Karena di sini berhubung x kuadrat, maka biar jadi x kuadrat, maka pengalinya di sini adalah x. X kali x, nanti kan x kuadrat. Perintahnya di sini tambah, maka tambah. Nah, di sini mintanya adalah 3x, maka sini kasih angka 3. Karena ketika ini dikalikan, x kali x, x kuadrat. X kali 3, 3x. Nah, ini kan sama. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, baru pisahkan satu-satu. X yang pertama sama dengannya dengan 0. Atau x yang kedua adalah x ditambah dengan 3 sama dengan 0. Ini x yang pertama adalah 0. X yang kedua plus 3-nya pindah ruas ke kanan. Sehingga x sama dengan negatif 3. Selesai. Seperti itu ya. Mudah sekali. Oke, langsung lanjut. Soal yang ketiga. Nah, ini bentuknya sudah lengkap nih. Ada ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Karena di sini ada x kuadrat, ada variabel x, ada konstanta. Sama dengan 0. Kalau bentuknya seperti ini, langkah yang pertama adalah kita buat dalam kurung 2. Kita buat dalam kurung 2 sama dengan 0. Karena di sininya depannya adalah x kuadrat, supaya jadi x kuadrat, maka depannya adalah x, ini depannya adalah x. Caranya seperti itu ya. Kemudian langkah yang kedua, kita lihat tanda yang belakang. Perintahnya di sini adalah plus. Maka ada dua kemungkinan tanda yang ada di sini. Kalau enggak plus, plus, ya min, min. Kalau sininya enggak plus, tandanya plus sama plus, ya
negatif atau kurang dengan kurang. Seperti itu. Kalau belakangnya plus ya. Nah, kita lihat tanda tengah. Oh, ternyata tanda tengahnya min. Maka kita pakainya yang min sama min. Kalau depannya, tengahnya pakainya plus, maka pakainya yang plus dengan plus. Kita kasih tanda di sini. Min, min. Seperti itu. Baru kita cari angka yang ada di sini. Kita buat min, min. Seperti ini. Untuk mempermudah. Nah, ngisi angka yang di sini caranya adalah lihat angka yang belakang 10. Berapa kali berapa biar hasilnya adalah 10. Jelas. 2 kali 5 ya, 10. Kemudian 1 kali 10. 10 juga. Selain itu kan tidak ada. Nah, kita jumlahkan biar hasilnya adalah angka yang di tengah. Negatif 2 ditambah dengan negatif 5. Maka jelas hasilnya adalah negatif 7. Oh, negatif 7. Ini kan sudah. Maka pakainya adalah 2 dan 5. Caranya seperti itu. Kalau ini kan min 1 tambah min 10. Hasilnya kan min 11. Berarti kan bukan yang ada di tengah di sini. Jadi hasilnya harus angka yang ada di tengah ini. Caranya seperti itu. Sehingga kita pisahkan. X dikurangi 2 sama dengan 0 atau X kurangi 5 sama dengan 0. Sehingga X yang pertama sama dengan pindah ruas ke kanan, maka jadi positif 2. Positif 2. Yang satunya lagi X yang kedua sama dengan pindah ke ruas kanan, maka menjadi positif 5. Selesai. Caranya seperti itu ya. Mudah sekali ternyata. Oke, yang nomor 4. Seperti biasa kita buat dalam kurung 2 terlebih dahulu. Karena di sininya adalah X kuadrat, maka kita kasih X dengan X. Tanda belakangnya plus. Nah, ada dua kemungkinan kalau nggak plus-plus ya. Min-min. Kita lihat tanda yang tengah. Tanda tengahnya plus, maka jelas pakainya yang ini ya. Pakainya yang ini, yang plus-plus. Nah, kita kasih plus, plus. Kita buat seperti ini. Plus, plus. Nah. Lihat angka belakang. Angka belakangnya adalah 12. Berapa kali berapa biar hasilnya adalah 12. Jelas, 1 kali 12. Kemudian 2 kali 6. 3 kali 4. Kan hasilnya 12. Kalau dikalikan. Kalau dijumlahkan hasilnya angka yang di tengah. Kita lihat di sini. Positif 1 ditambah dengan positif 12. Ini hasilnya adalah 13. 2 ditambah dengan 6 hasilnya adalah 8. 3 tambah 4 hasilnya adalah 7. Lihat yang hasilnya 8. Berarti ini pakainya ya. Pakainya yang ini. Sehingga angkanya di sini adalah 2 dan 6. Selesai. Nah, tinggal pisahkan satu-satu. X ditambah dengan 2 sama dengan 0. Atau X tambah 6 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan pindah ke ruas kanan, maka menjadi negatif 2. Atau X sama dengan pindah ke ruas kanan, maka menjadi negatif 6. Selesai. Ya kan mudah sekali seperti itu. Tidak ada 1 menit sebenarnya. Cara memfaktorkan. Oke, lanjut soal yang nomor 5. Untuk soal yang nomor 5 di sini adalah X kuadrat ditambah dengan 6X kurangi 27. Kurangi 27. Kita buat dalam kurung 2. Seperti biasa, buat dalam kurung 2 terlebih dahulu. Sama dengan 0. Karena di sini adalah X kuadrat, maka depan jelas ya. X, X. Lihat tanda belakang. Oh, tanda belakangnya adalah negatif. Kalau tanda belakangnya negatif, sudah jelas pasti pakainya satu tanda ini. Satunya adalah plus, satunya adalah min. Beda kalau di sininya plus. Kalau di sininya plus pakainya, kalau nggak plus plus ya min min. Tapi kalau negatif ya satunya plus, satunya min. Kita lihat tanda yang di tengah. Ya, tanda yang di tengah di sini adalah plus, ya kan? Kalau tengahnya plus, maka angka plusnya nanti harus yang lebih besar. Kita tuliskan saja di sini. Satunya plus, satunya adalah min. Nah. Seperti ini. Untuk mengisi angka yang di belakang seperti biasa, kita lihat angka 27. Berapa kali berapa biar hasilnya adalah 27. Di mana angka plusnya harus lebih besar. Jelas ya, 27 kali 1. Pasti.
Kemudian 9 dikali dengan 3. Angka plusnya harus lebih besar. Selain ini kan tidak ada. Kita jumlahkan. 27 ditambah negatif 1. Ini hasilnya jelas 26 ya. Kemudian ini 9 ditambah dengan negatif 3. Hasilnya adalah 6. Nah, ini pakainya 9 dan 3. Sehingga X tambah 9 sama dengan 0 atau X kurangi 3 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan pindah jadi negatif 9. Satunya lagi X sama dengan pindah jadi positif 3. Selesai. Oke. Soal yang terakhir. Soal yang nomor 6 di sini adalah 3x kuadrat ditambah dengan x kurangi 2 sama dengan 0. Langkah pertama seperti biasa kita buat dalam kurung 2 terlebih dahulu. Oke, sama dengan 0. Karena di sini berhubung depannya ada koefisiennya, koefisien dari x kuadrat, maka kita tuliskan saja. Di sini kan 3x kuadrat. Kita tuliskan 3x. 3x. Itu biasa ya. Kemudian lihat tanda belakangnya negatif. Kalau tanda belakangnya negatif, seperti biasa, satunya plus, satunya adalah min. Pak, ini kan depannya kan 3x kuadrat. Sini sedangkan 3x kali 3x nanti kan 9x kuadrat. Nanti kan ada pembaginya di sini. Kita bagi dengan 3. Tujuannya adalah 3x kali 3x kan 9x kuadrat. Bagi 3 nanti hasilnya adalah 3x kuadrat. Itu ya. Untuk mengisi angka yang di sini, kita lihat di sini. Angka atau koefisien dari x kuadrat kita kalikan dengan angka yang belakang ini. Kita kalikan. 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Nah, kita cari di sini. Ya, tandanya kan satunya plus, satunya adalah min. Nah, ini ketika dikalikan hasilnya adalah 6. Berapa kali berapa menghasilkan 6? Yang pertama adalah, oh ingat, di sini tandanya adalah plus, maka angka plusnya harus lebih besar. Jelas ya, 6 kali 1. 3 kali 2. Ya. Ini kalau dikalikan hasilnya 6. Selain itu kan tidak ada. Baru kita jumlahkan di sini. 6 ditambah negatif 1. Hasilnya adalah 5. Kemudian 3 ditambah dengan negatif 2. Hasilnya adalah 1. Nah, di sini ini kan hasilnya 1. Kalau tidak ada angkanya, maka koefisiennya adalah 1. Maka pakainya adalah ini. Itu 3 dan 2. Saya tuliskan di sini. 3 dan 2. Seperti itu ya. Nah, setelah seperti ini bentuknya, maka untuk menghilangkan pembagi di bawah ini, caranya adalah ada 2 dalam kurung ini, mana yang bisa dibagi dengan angka 3. Ini bisa dibagi angka 3 kan? Ini 3 juga bisa dibagi angka 3. Sedangkan yang satunya lagi, ini bisa bagi 3, 2-nya tidak bisa dibagi 3. Maka pakainya yang ini, yang depan. 3-nya ini kita keluarkan. 3x dibagi 3. 3-nya kita keluarkan terlebih dahulu. Buat dalam kurung. 3x bagi 3. Maka sisanya adalah x. 3 dibagi 3. Sisanya adalah 1. Caranya seperti itu. Ya. Karena 3-nya kita keluarkan. 3 kali x kan 3x. 3 kali 1 hasilnya kan 3. Jadi tidak merubah nilainya. Dikali dengan yang belakang masih tetap. 3x kurangi 2. Dibagi dengan 3 sama dengan 0. Tujuannya adalah pen ini bisa dicoret. Jadi kan sisanya adalah 2 faktoran ini nih. X tambah 1 dikali dengan 3x kurangi 2 sama dengan 0. Nah, nanti kalau sudah bentuk seperti ini biasa. Yang depan x tambah 1 sama dengan 0. Atau 3x kurangi 2 sama dengan 0. Karena kita tujuannya mencari nilai x. Sehingga x sama dengan ini pindah ke kanan. Maka menjadi negatif 1. Yang ini juga sama. 3x sama dengan pindah ke kanan. Maka jadi positif 2. Sehingga x sama dengan 2-nya ini dibagi dengan 3. Selesai. Ini hasil X yang pertama yaitu negatif 1. X yang kedua adalah 2/3. Agak susahnya di sini nih.
mana cari yang dalam kurung ini bisa dibagi dengan angka yang ada di bawah. Nah, yang bisa dibagi 3 ini kan ini dalam kurung yang pertama, maka 3-nya kita keluarkan, seperti itu. Tujuannya adalah menghilangkan pembagi yang ada di bawah ini. Coret-coret, selesai. Nah, seperti itu ya. Itulah cara memfaktorkan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.